Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat malam berkah dalem. Untuk membuka homili ini, saya mau bertanya, di antara ibu bapak, saudari-saudara yang hadir dalam Ekaristi petang ini, siapa yang sombong? Weh, puji Tuhan, tidak ada yang tunjuk jari, semua rendah hati. Amin, amin. Melalui bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan, Tuhan membimbing kita dengan sabdanya. Dikatakan dalam Injil, Yesus mengatakan perumpamaan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Dengan kata lain, sombong sekali. Maka di dalam akhir Injil dikatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang Farisi itu tidak. Pertanyaan kedua, kira-kira ketika selesai pulang Ekaristi ini nanti, kita ini akan dibenarkan oleh Allah atau tidak? Kok menang baik? Mari kita merenungkan bersama. Secara manusiawi, ada kecenderungan luar biasa dalam diri ini. Ketika sudah bisa melakukan ini, itu. Lalu merasa lebih baik, merasa lebih benar. Maka ada ungkapan, saat kamu merasa lebih baik, saat itulah kamu jelek. Saat kamu merasa lebih baik, saat itu juga kamu memang jelek. Nah, semoga kita tidak. Di mana orang Farisi mengatakan, aku berdoa, aku mengucap syukur, aku tidak seperti orang lain, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Ada kurang lebih 5 kali dia mengatakan aku. Aku tidak sama, aku bukan perampok, aku berpuasa, aku memberikan 1/10. Salah satu cara untuk mengetahui kita mulai sombong adalah kita semakin banyak mengatakan aku. Saya. Aku. Saat itu tanda-tanda kita mulai sombong. Karena aku, oleh karena aku sudah seperti ini, aku sudah seperti itu. Saat itu mulai sombong. Maka kita bisa membandingkan dengan pemungut cukai. Dia berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, memukul diri,
dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai ini satu kali mengatakan "aku", itu saja dengan keterangan "aku yang berdosa ini". Tidak mengatakan suatu pencapaian, tidak mengatakan suatu keberhasilan, namun mengatakan "aku yang berdosa ini". Beda banget. Nah, dalam doa-doa kita, apakah kita pernah berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini"? Apakah kita pernah berdoa seperti itu? Berdoa dengan mengakui bahwa aku ini orang berdosa, Tuhan, ampunilah dosa kami. Siapa yang sudah pernah? Tunjuk jari. Lu kok rano sing ngacung toh? Semoga nanti malam kita boleh berdoa, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini". Dan semoga dengan demikian nanti seperti Tuhan bersabda, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang yang merasa berdosa malah dibenarkan. Orang yang merasa sudah mencapai ini, melakukan ini dan itu, sedang orang lain itu tidak. Jelas banget. Yang sombong tidak dibenarkan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Pengalaman kecil. Ketika kami mengundang suami istri untuk dipercaya dalam 1-2 hal, puji Tuhan, kebanyakan mengatakan, "Romo, saya kan tidak bisa apa-apa." Lalu saya mengatakan, itu yang kami cari. Kalau saudara mengatakan, "Tenang Romo, santai, aku pasti bisa Romo, semua akan selesai." Badalah gereja takut dengan orang seperti itu. Kalau kita merasa tidak bisa, itu bagus. Karena kita butuh Tuhan. Kita berdoa, "Mampukan kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, turunkanlah berkat-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu." Dan semoga ini menjadi semangat kita orang Katolik. Semangat rendah hati. Semangat seperti pribadi yang berdosa. Bahkan pribadi yang tidak bisa melakukan banyak hal. Dan nanti Tuhan yang akan berkarya dalam diri kita. Amin. Puji Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.